Sunan Giri memang tokoh Nusantara yang banyak dikagumi orang. Hampir setiap hari ada 5.000 pengagum Sunan Giri yang berkunjung ke makam. Termasuk saya ini pengagum Sunan Giri. Makanya saya menulis buku ini berjudul Sunan Giri dari Masa ke Masa. Sumbernya dari cerita tutur almarhum Kiai Muhammad Zuhri. Ini orang asli Giri yang ahli sejarah. Saya tambah dengan beberapa buku yang sudah saya kaji, saya pelajari, saya baca. Kemudian terkait dengan kekaguman masyarakat kepada Sunan Giri sejak dulu sampai sekarang, ada tidak sedikit orang, banyak orang yang kemudian mengaku sebagai keturunan Sunan Giri. Ada juga penulis yang menghubungkan tokoh-tokoh sebagai keturunan Sunan Giri dan sebagainya. Tidak masalah, itu sah-sah saja. Yang penting legitimasi dan keabsahannya bagaimana. Kiai Muhammad Zuhri berpesan kepada saya pada saat itu, menulislah buku Sunan Giri, tapi hati-hati, jangan mengaku-ngaku sebagai keturunan Sunan Giri apabila tidak memenuhi 2 kriteria minimal. Yang pertama adalah tafaquh fiddin, bagaimana kemampuan dirinya mendalami ilmu agama dengan baik dan benar, itu dulu. Yang kedua, bagaimana ketakwaannya, masih diragukan apa ketakwaannya sudah baik dan benar. Kalau belum 2 itu, jangan sebut-sebut sebagai keturunan Sunan Giri. Ini tidak main-main karena ini Sunan. Nah, kemudian ada yang bertanya kepada saya tentang nama Made Pandan sebagai anak Sunan Dalem. Lalu saya coba baca-baca dari berbagai literatur, dari berbagai sumber, termasuk dari buku yang diterbitkan oleh Yayasan Makam Sunan Giri ini. Di dalam buku ini tidak termaktub nama Made Pandan sebagai anak Sunan Dalem. Sunan Dalem itu raja kedua setelah Sunan Giri. Nah, saya bacakan. Ada 9 anak dari Sunan Dalem ini. Yang pertama adalah Sunan Sedomardi, kemudian Sunan Prapen, Nyai Ageng Ngulikan, Nyai Ageng Ngurukan, Pangeran Sedolaut, Pangeran Dekat, Pangeran Bungkul, Pangeran Buku, dan Kiai Ageng Wari. Jadi tidak ada nama Made Pandan. Kalau kemudian ditanyakan kepada saya, apakah betul itu, saya tidak bisa menjawab apa. Mari kita berdasarkan literatur yang ada. Itu saja dulu. Kemudian ada yang mengatakan bahwa Joko Tingkir, kemudian para petinggi Mataram, para petinggi Keraton Jogja, itu bagian dari keturunan Sunan Giri. Kalau saya baca dalam literatur, mereka itu garis keturunan vertikalnya kepada Muhammad Kabungsuan. Nah, kalau Sunan Giri, jalur vertikal ke atasnya kepada Ibrahim Asmorokondi. Jadi antara Muhammad Kabungsuan dengan Ibrahim Asmorokondi jangan dirancukan. Tapi kalau 2 tokoh itu apabila dinaikkan terus ke atas akan ketemu pada satu induk. Tapi kalau dikatakan keturunan Sunan Giri, tunggu dulu. Karena menyangkut keturunan Sunan Giri itu ring dari Sunan Giri ke bawah. Seperti itu kira-kira.